penanda bahwa anggaran kita, APBN kita itu sudah mulai ngos-ngosan. Halo Sobat Adiktif Foundation, ketemu lagi dengan saya Dani. Kali ini kita akan membahas satu pemberitaan dari detik.com yang memiliki judul berita MBG disalurkan 5 hari sekolah, kecuali di beberapa daerah ini. Nah, apakah ini sebuah program yang wajar atau kemudian ini sebagai penanda bahwa anggaran kita, APBN kita itu sudah mulai ngos-ngosan untuk mensupport MBG. Mari kita lihat bersama beritanya. Rapat koordinasi tingkat atas atau Rakornas virtual bersama Presiden pada Sabtu 28 Maret 2026 mengumumkan program makanan bergizi gratis untuk anak sekolah disalurkan 5 hari dalam seminggu. Keputusan ini terutama untuk sekolah yang masuk 5 hari dalam seminggu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ini menimbulkan satu pertanyaan. Karena kita tahu di Indonesia ada yang masuk 5 hari, ada yang masuk 6 hari. Apakah yang masuk 6 hari juga mendapatkan perlakuan yang sama atau berbeda? Nah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan ada pengecualian untuk daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Ia mengatakan di daerah tersebut MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu. Nah, di sini cukup jelas bahwa MBG tetap 6 hari, tetapi ini berlaku pada daerah di 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan di wilayah dengan preferensi stunting tinggi. Di luar itu, menurut pemberitaan ini, itu tidak menjadi prioritas. Jadi kalau ada wilayah-wilayah yang masih perkotaan gitu ya, tapi dengan eh, hari sekolah 6 hari dan dia tidak masuk kategori tadi, nah dia mungkin akan mendapatkan hanya 5 hari program MBG setiap minggunya. Nah, pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategi memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari. Jadi memang hal ini memastikan bahwa bagaimana di daerah-daerah yang memiliki risiko stunting tinggi itu tingkat gizinya mulai kembali baik. Nah, ini juga menjadi catatan bagi SPPG di daerah, bagaimana kemudian makanan yang diberi itu mengandung gizi yang benar-benar dibutuhkan oleh anak yang menderita stunting. Karena masih saja berseliweran di sana-sini, baik di media sosial atau di pemberitaan. Berita atau narasi-narasi kontra yang menyatakan makanan MBG itu jauh dari layak dan masih terdapat banyak kekurangan, mulai dari makanannya ada atau buah-buahannya ada yang busuk dan sebagainya. Nah, karena ketika kita berbicara tentang makanan bergizi gratis, harusnya dipastikan bahwa itu sehat, bergizi, dan dapat dinikmati saat itu juga. Nah, timbul pertanyaan, apakah kemudian 5 atau 6 hari ini berkaitan dengan APBN kita? Nah, jangan-jangan ini hanya satu kamuflase yang menggambarkan bahwa sebenarnya APBN kita sudah mulai ngos-ngosan. Nah, di berita ini juga ada penjelasan terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut BGN telah menyiapkan opsi untuk efisiensi program MBG. Rencana efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah penyaluran dari 6 kali seminggu menjadi 5 kali seminggu. Nah, jika rencana ini terlaksana, kata Purbaya, maka negara bisa hemat sekitar 40 triliun rupiah per tahun. Angka ini berdasarkan hitungan kasar dari MBG. Jadi,
ada efisiensi juga dari MBG, jadi ada pengurangan cukup banyak gitu. Yang dia bilang bisa saja mencapai 40 triliun rupiah. Hitungan pertama itu kasar, tapi bisa lebih. Bukan saya yang motong ya, memang dia melakukan sendiri. Karena dia yang dimaksud ini adalah pihak BGN bilang masih ada efisiensi dengan keadaan seperti yang sekarang. Nah, kalau kita lihat dua narasi tersebut, yang pertama narasi sebelumnya dan narasi sekarang, ini sedikit ada kontra. Yang pertama menyatakan bahwa ini difokuskan 6 hari di wilayah 3T tadi dan juga dengan wilayah stunting. Tapi di bawah dinyatakan bahwa ini untuk efisiensi. Nah, ini perlu justifikasi atau penjelasan yang kuat dari pemerintah. Eh, Apa kemudian yang perlu masyarakat ketahui? Yang mana yang benar? Sehingga tidak lagi terjadi pertentangan di masyarakat, kegaduhan di masyarakat, kisruh di masyarakat terkait dengan hal ini. Sebagaimana kita ketahui di masyarakat itu ada dua kelompok besar, pro dan kontra terhadap MBG. Nah, berita-berita yang tidak atau memiliki kurang kesesuaian seperti ini akan menjadi santapan lezat bagi para kelompok-kelompok yang kontra untuk terus menyerang pemerintah, mencoba mengakhiri dan membatalkan program MBG. Nah, padahal kita tahu MBG adalah mercusuarnya program pemerintah, walaupun di sana sini banyak kekurangan, banyak catatan, dan juga ada hal-hal yang perlu dikritisi lebih lanjut. Nah, tapi kemudian bagi kelompok-kelompok yang pro, pemberitaan seperti ini akan menjadi satu tugas bagi mereka untuk terus-menerus melakukan pembelaan, membangun narasi-narasi positif yang tujuannya adalah membantu atau melindungi program yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu pasti sangat capek. Nah, Aditi sebagai pihak yang berada di tengah menyarankan bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan pemberitaan yang lebih eh, jelas lagi, yang lebih lurus lagi, tidak eh, mengambang dan tidak terjadi menjadikan dua pertentangan sehingga di masyarakat juga akan menerimanya dengan jelas setuju atau tidak dengan apa yang dilakukan pemerintah. Demikian untuk ulasan berita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Semoga ini bisa menambah literasi dan memperkaya wawasan kita. Salam.